Oke. Ini salah satu teknik juga. Kalau misalkan kita mau trimming bagian silver skin, posisi dagingnya lebih rendah, kita bisa ganjel. Ada tekniknya. Bisa menggunakan lemak. Ini osternya bagian bawah, kita bisa ambil. Udah buka seperti ini. Terus menggunakan jari telunjuk sama jari tengah. Dijepit. Nah. Oh, oke. Ini kan yang Bapak mau kan? Kagak pecah, kagak ditekan kan? Obatnya cuma satu, pisau roti. Yang tajam. Oke, Cutters, welcome back. Kita lanjut dari sesi WBC dan BTC with GPW. Kita sudah proses mengenai beef ya. Ya, itu juga very difficult actually untuk butcheringnya. Kita juga udah proses lamb, itu yang paling menarik dan paling complicated menurut saya. Saat ini kita mau masuk untuk ke pork di sini. Nah, ini salah satu part of the World Butchers Challenge, satu protein yang sangat challenging di sini ya. Dan ini menurut saya ya, permainan pisau dan keahlian butcher ini penting sekali. Karena multi layer of fat, skin termasuk di sini ya. Skin itu penting banget di sini karena ini kalau kita salah butcher dan kita salah breakdown, ini akan become very difficult juga di sini. So, without further ado, kita langsung minta Pak Wahyu untuk langsung kita menyaksikan bagaimana membutcher protein ini. Pak Wahyu, ini kan tengah karkas ya hitungannya ya. Ini mau dibagi berapa bagian ini kira-kira? Ini 4 sampai 5 bisa. 4 sampai 5 ya. So, nanti juga ini jadi bagian apa aja? Bisa belly, terus ada loin di sini, terus ada rib, ada tomahawk atau upper ribs ya. Harusnya ini ada satu cut lagi, di sini ada tenderloin. Oh. Tenderloin, cuman ini nggak ada, jadi kita link bisa jadi 4 lah. Nah, ini kita pisaunya tetap aja modelnya mirip-mirip kalau udah butchering ya. Cuman jadi, kita pisau udah ganti ya. Ya, ini nggak boleh dicampur-campur biar tidak ada perseteruan di antara para netizen dan konten kreator. Ini baru semuanya dan beda semuanya. Oh, gergaji. Gergaji juga kita butuh buat potong tulangnya di sini. Kita pakai ini aja. Nah, itu fleksibel. Kita biasa kalau udah tulang sebesar gini kita akan cari join, sambungan ya antara tulang punggung. Kita udah potong tulangnya. Potong tulangnya. Udah langsung pakai pisau besar. Sekali turun, sekali jalan. Asoy! Putus. Ini by the way masih ada skin juga. Jadi ini salah satu yang paling challenging sih kalau pisau nggak tajam ya. Ini termasuk tipis ya fatnya. Biasanya kalau yang standarnya itu fatnya sampai 3-4 cm. 3-4 cm. Nah, kita lagi mau cari sambungannya dulu. Ini So, belly-nya ya. Belly. Ini ribsnya. Ini kita buang satu ruas tulang karena tulangnya pendek di sini. Ya. By the way, ini gergaji kita ada 2. Ada 2. Oke. Satu untuk halal, satu lagi untuk non halal yang ini. Udah jadi ini sebenarnya, kita tinggal press sedikit. Ini rib di pork ini juga sedikit berbeda ya Pak daripada lamb ataupun beef. Kenapa tuh? Di bagian sininya nih, tisunya dia agak kasar, dia kayak kayak ada bukunya. Ada patahannya di situ. That's very interesting ya. Tricky itu ya. Nah, ini bikin pork chop ya jadinya. Ya, ini salah satu teknik juga kalau kita potong dagingnya yang agak kecil seperti ini. Jadi kita tahan dari samping. Tahan dari samping ya, supaya dia tetap presisi dan bulat hasilnya. Ini sebagian akan kita langsung masuk ke posisi dekor cut ya. Di sini udah langsung di dekorasi di ini juga. Ribsnya upper ribs. Ini upper ribs ya. Nah, ini kita akan proses dengan butcher string nanti. Ini biar nggak lengket, biar nggak licin, kita bisa bikin skor. Ini part of the educations. Oke. Pisau roti kalau tajam, ini nggak perlu pakai tenaga karena kalau ditekan dia pecah. Dia cukup diskor. Ya ini kan yang Bapak mau kan? Kagak pecah, kagak ditekan kan? Tapi kemakan kulitnya kan? Obatnya cuma satu, pisau roti. Yang tajam.
Nah, ini kenapa harus di-skor supaya waktu diikat tuh lebih megang ya, lebih nge-grip. Ini bisa kita potong bagi 2. Ya. Tiga tulang. Jadi ini kita pakai ini aja. Ya. Oh, udah mulai confident kayaknya nih pakai pisau roti. Part of presentations. Nah, next kita main ke apa? Belly ya? Belly. Ini harusnya kalau masih utuhnya kita bikin ribs ya, barbecue ribs. Barbecue ribs. Oke. Harusnya kita potong per tulang. Oke. Terus sama bikin belly crispy. Sebenarnya terlalu kecil. Ini kalau buat crispy sebenarnya udah jadi ini. Cuman cukup segini maksudnya. Ya, cuman let's say jadi kalau nggak bisa banyak option karena cara potongan ini kan lebih kecil ya diameternya. Lebih kecil. Dari spek standarnya. Nah, jadi kita mau bikinnya apa nih? Ini buat belly crispy aja lah. Karena kalau bikin pinwheel juga bisa dari sini. Harusnya masih ada satu lagi. Kan berhubung barangnya tipoknya ini kecil. Terlalu kecil ya. Takutnya nggak nice dipotongnya juga ya. Ini akan kita boneless ya dari sirloinnya. Ini bagian sirloin. Sirloin. Ini yang di sini tadi ada. Ini bagian flank nih, flank. Terus ini ada flap meatnya di sini. Pastikan nggak ada serpihan tulangnya di sini. Ya, dipastikan tidak ada serpihan tulang dulu. Salah satu tekniknya selain menggunakan tangan, kita bisa menggunakan belakang pisau. Iya. Jadi kalau ada tak bunyi, berarti masih nabrak dengan benda keras ya. Oke. Aman. Ini kita butterfly. Ini bisa kita kasih rosemary, terus di roll nanti nih ya. Oke. Kita akan pakai rosemary. Jadi kita gulungnya karena ini di butterfly, jadi dari yang meatnya. Sehingga nanti skinnya biar nanti kalau dimasak pun jadi crispy di sana. Ya, oke. Oke. Jadi ini bisa kita potong bagi 2. Ya. Nah, nextnya sirloin. Nah, ini mau dibikin apa nih? Ini mungkin bisa dibikin salah satunya bikin katsu. Cuman kalau dibikin katsu saya akan buang kulitnya. Bisa bikin buat katsu juga sebenarnya. Ya. Oke. Sirloin. Kita rapikan. Ini juga bisa buat mince. Atau mau dibikin stick seperti ini. Oke. Optionnya banyak. Oke. Nah, ini udah jadi satu cut lagi. Ini saya udah terlalu nyaman dengan pisau roti. Oke, this is pretty much a good cut. Ini masih banyak sih trimmingan-trimmingan Nah, ini. ini nanti bisa kita buat mince, bikin sosis. Sosis. Ini kalau misalkan yang kayak trimmingan seperti ini pun kita harus sebisa mungkin jangan sampai potongan whole seperti ini besar. Ya, betul. Mungkin kita potong kecil-kecil. Kecil-kecil hingga nanti di mince ya. Ataupun kalau memang nggak di mince, setidaknya ada penilaian. Yes. Karena kalau kayak gini cukup lumayan untuk penilaian butchery-nya. Pasti. Ini harus diolah. Ini saat trimming seperti ini pastikan ini skinnya udah dipisah karena kalau nanti digiling pasti nyangkut. Oke, guys, itu tadi demikian challenge-nya Pak Wahyu ya. Bukan hanya ini ada 4 protein di sini. So, setiap protein mempunyai challenge masing-masing ya, tingkat
kesulitan masing-masing. Toolsnya juga beda-beda. Kalau kita lihat tadi, malah kita baru saya suggest pakai pisau roti yang sudah ditajamin, malah jadi agak sedikit excited Pak Wahyu di sini. Dan itu memang true enough, it makes better, it cuts better juga. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Wahyu nanti juga ya, dengan berlatih masih ada 1,5 bulan lagi, ya bisa improve sampai nanti ke WBC, dan ini akan paling tidak timing kita masuk ke dalam 10 besar, paling tidak. No pressure, not a pressure, tapi kita doakan, ya, kita doakan di sini. So, guys, stay tune. Habis ini kalian bisa langsung lihat juga, kita akan masuk ke protein berikutnya, yaitu protein ayam di sini. I'll see you next. Halo Gatowers, welcome back. Ini adalah protein yang salah satunya akan dilombakan di WBC oleh Pak Wahyu dari Global Pratama Wijaya. Dan ini salah satu protein, kelihatannya adalah protein yang paling mudah ya. Kelihatannya, tapi kalau nggak bisa ngolahnya dan nggak bisa motong ya, justru kadang-kadang kita terlena. Barang yang mudah itu, main asal potongnya ternyata belum tentu bisa menambah poin, malah bisa jadi minus ya di sini kalau kita nggak bisa olah dengan baik. Tambah berlama-lama lagi Pak Wahyu, ini langsung kita olah dan mau dibikin seperti apa. Dan ternyata saya juga tadi baru dengar dari Pak Wahyu, ayam ini ada special cut yang belum banyak orang mainkan. Let's go and dive in. Oke, ini selalu kita akan ambil dari sayap ya, itu udah menjadi standarisasi. Nah, ini Pak Wahyu akan memberikan sedikit cara potongan yang cukup menarik. Ada special cut tadi katanya ya. Nah, ini yang bagaimana di perlombaan nanti akan menjadi salah satu penilaian tersendiri dari juri-jurinya. Wow, langsung sekali tarik. Atas sampai bawah sudah telanjang semuanya dia. Berarti ini the whole body, kecuali paha nih ya. Paha masih ada tulangnya ya. Kalau yang di badan udah semuanya udah telanjang. Nah, kan bisa terlihat ya. Ini satu ayam utuh, sudah tidak ada tulangnya tapi tidak copot nih. Nah, ini keren sih. Ayamnya benar-benar kita debone ya. Paha atas, paha bawah, dada. Pastikan yang ada tulangnya. Ya, tulang muda itu ya. Tulang mudanya. Nah, itu harus di clean out juga tuh. Berarti ini nanti akan dihitung jumlah waste-nya dan segalanya ya. Nah, kalau sayap udah nggak ada obat. Ya, udah. Memang harus pisah sendiri kalau sayap. Oke, nggak bisa di bone juga. Ini salah satu tendernya ya, kalau di chicken ini. Ya, ada chicken tender. Itu favorit tuh. Satu-satunya bagian dada yang nggak bisa kering ya. Dan dia selalu moist, chicken tender. Kita bisa kasih rupsnya, tengahnya, kasih bumbu gitu kan. Salah satunya. Jadi mirip tadi yang beef ram center ya. Oke. Nanti bisa kasih bacon, jadi biar secara tampilannya, look-nya lebih bagus. Ini mau bikin chicken lollipop nih. Nah, ini biasa permainan hotel atau permainan ini ya, restoran chicken wing. Jagoannya nih. Dia biasanya langsung ditarik ya. Tulangnya langsung copot ya. Langsung telanjang. Jadi kita buang satu ya. Yang kecil yang dibuang ya? Ya. Yang gede yang dipakai ya. Chicken lollipop atau wings lollipop. Kan kalau yang di kompetisi lebih besar lagi, sedikit lebih besar. Ya ini ayam lokal ya. Sekali lagi ayam Asia, di sana ntar ayam Prancis atau ayam Jerman, lollipop. Nah, ini biasa dikasih bumbu, kasih tepung, jadi crispy. Jadi kalau digoreng biasanya nih. Butcher string. Butcher string. Ini kalau kita kasih jalan tengahnya tadi, kasih mince atau kasih roti gitu, ini jadi bentuknya lebih bagus nih. Lebih bagus, lebih mumbung ya, lebih bulat ya, karena dalamnya ada isinya. Kalau ini kan sekarang kosong kan. Ya. Itu nanti kreativitas kalian masing-masing ya, boleh dipraktekin setelah nonton ini, karena ini salah satu teknik kalau mau ikut di kompetisi internasional untuk butchering. Sini, ya. Lollipopnya di situ. Ya.
Ini hasil dari butchering ayam, the simplest protein. Tapi kalau lihat caranya tadi, kayaknya nggak simple-simple banget sih. Butuh latihan juga, apalagi mau bikin lollipop di sini ya. Nah, anyway, ini adalah protein terakhir yang menjadi salah satu challenge nanti ya, di butchering. Ini ada satu lagi, salah satu teknik lagi. Salah satu teknik lagi. Ini kurang lebih masih sama, cuman kita akan ambil nih bagian pahanya. Oh, dipisah pahanya. Pisah. Oh, this is looks nice. This is looks actually excellent. Ini bisa kita isi dengan daging mince, jadi secara bentuknya nanti lebih bagus. Atau dengan tepung roti. Tepung Terus kita roti. kasih bumbu, nantinya kasih rub. Nah, itu apakah nanti salah satu kualifikasi pertandingan juga, butchering? Itu salah satu juga. Cuman emang lumayan memakan waktu ya sebenarnya. Pasti. Habis ngebutcher, mesti ngebumbuin, nah gitu, mesti dekorasi kan. Nanti waktu pertandingan nih kan ada 4 protein nih. Startnya boleh yang mana dulu aja kan? Atau udah ditentukan? Bebas sih, tapi biasanya mereka itu lebih buat butcheringnya biasanya ada yang pork duluan, tergantung skill mereka. Berarti 4 protein itu akan disiapkan di meja? Iya. Dan si butcher peserta itu boleh memilih yang mana duluan? Nah, yang jelas kalau untuk di BBC itu, kalau yang chicken pasti option terakhir. Option terakhir itu atau itu memang pilihan terakhir? Pilihan, karena kan secara strategi? Karena secara ini kan timing, mungkin kalau di kompetisi itu kan pasti ada demam panggung ya istilahnya. Iya, pasti. Nah, pasti kan udah kejar-kejaran waktu, lihat apalagi kalau sampai nggak konsentrasi, capek mungkin. Kalau kayak BBC kan dari seluruh negara ya, dari semua benua, hampir semuanya ikut, jadi kan mungkin waktunya capek, terus banyak orang juga yang nonton sampai di kompetisinya. Pasti ada miskomunikasi lah, atau grogi ya? Grogi, ya. Bahkan walaupun mereka udah terbiasa, mungkin saat latihan begitu di kompetisi kan pasti ngeblank bisa. 4 protein itu pokoknya Pak Wahyu boleh pilih yang mana duluan. Misalkan saya mau pork duluan, karena itu yang paling sulit gitu misalkan. Bisa. Boleh ya, nggak ada halangan di situ ya. Mungkin kalau sebelumnya kan beef kan biasanya kadang pertama ya, karena itu lebih mudah. Karena kalau sebelumnya kan kalau di beefnya kan bagian ramnya kan boneless. Nah ini challenge pertama nih, ramnya ram bone in. Mungkin bisa option kedua. Ya itu pinter-pinternya menstrategikan yang mana duluan dengan ini ya. Karena waktu di kompetisi. Lumayan cukup makan waktu Pak buat bonding si ramnya itu. Itu sekali lagi, itu skill sekali lagi, dan itu mesti banyak latihan di sini. Ya. Ini salah satunya. Nanti bisa kita kasih bacon. Oh iya, jadi digulung bacon, di atasnya, dililit. Ya. Ya, ini salah satu yang bisa menjadi penilaian juga secara butchering ini jadi bagus di sini. Maksudnya ready to be cooked sama professional chef, mau dibikin apa. Pak Wahyu, kita udah mencapai di penghujung acara ini. Saya banyak doakan dan kita akan support juga. Kato juga akan mensupport PT Global, Pratama Wijaya untuk acara WBC ini. Dan selama training ini nanti kita juga akan selalu mensupport Pak Wahyu untuk menajamkan pisau-pisaunya. Dan all the best Pak di sini. Sekali lagi. Ya, good luck dan all the best, dan kita doakan sama-sama kita harus sukseskan ini. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang ikut Olimpiade Butchering Challenge di dunia. Oke guys, jangan lupa komen, apapun komentar kalian akan kita terima. Kalau ada masukan di sini, boleh. Dari caranya Pak Wahyu yang bisa lebih baik, kami akan menerima juga. Tapi jangan komen yang enggak juga di sini ya guys. Bikin orang udah pusing, apalagi deg-degan udah mau kompetisi. Intinya, kita akan menerima semua saran dan masukan. I'll see you guys next.
Pak Wahyu, Ya. kira-kira WBC hadiahnya apa ya kalau menang? Mungkin emas kali ya. Emas ya? Pisau emas. Pisau emas ya? Salah satunya ada pisau emas juga. Oh gitu? Iya. Pisau emas? Pisau Dari emas? Ya. Saya ikutan boleh nggak? Tapi yang sebelumnya ada kan? Belum tahu ya? Yang kalau yang nggak salah yang tim ya. Saya pernah lihat. Oke. Ya. Jadi tim tahun ini atau ganti lagi jadi berlian atau apa? Oke. Coba. Nah, coba kalian bisa cari tahu WBC. Kira-kira. Tolong diulik di sini. Oke, kalau ada yang bisa kasih komentar hadiahnya apa untuk yang juara 1. Tapi Pak Wahyu, saya berharap ya ini Indonesia bisa membawa paling nggak masuk top 10 lah di sini. Amin. Ya, kira-kira. Oke, amin. I'll see you guys next.